Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik kelima kali ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusinya mengenai tahap rencana pembelajaran dalam UBD, yaitu Evaluate dan juga Tyler. Anggota dari kelompok 4 yaitu Adila Ferawati, Wihda Nur Fadila, Fitri Oktaria Firma, Rizka Fitriana, Mustainatun, dan juga Muhammad Gufron. Dalam UBD, membuat rancangan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan prinsip yang disebut dengan Pareto. Pareto yaitu Where, Who, Explore, Rating, Evaluate, Tailor, dan juga Organize. Pada kelompok kami akan dibahas lebih lanjut prinsip keempat dan juga kelima, yaitu Evaluate dan juga Tailor. E atau Evaluate Work and Progress. Pada prinsip ini, yaitu menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan pemahaman dan juga keterampilan mereka, serta menerima umpan balik dari guru dan teman-temannya. Dalam hal ini, guru berusaha mengajak dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan, memperlihatkan, dan menyampaikan pemahamannya, serta mengikutsertakan peserta didik untuk mengevaluasi, membangun peluang bagi pelajar untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai diri sendiri. Adapun dalam hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti presentasi lisan, demonstrasi karya tulis, atau produk kreatif lainnya. Sedangkan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penilaian diri, evaluasi diri, penyesuaian, dan juga lainnya. Cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Itu yang pertama, berikan peserta didik pemahaman yang jelas tentang tujuan pembelajaran. Peserta didik ini perlu memahami apa yang diharapkan dari mereka untuk dapat menilai diri mereka sendiri secara akurat. Yang kedua, berikan peserta didik alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menilai diri mereka. Alat dan sumber daya ini dapat mencakup rubrik, daftar periksa, atau panduan penilaian diri. Dan yang ketiga yaitu berikan peserta didik kesempatan untuk berlatih penilaian diri. Peserta didik perlu berlatih untuk menjadi lebih akurat dalam menilai diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu cara peserta didik dapat terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Caranya yaitu, yang pertama, meninjau tujuan pembelajaran. Peserta didik ini dapat meninjau tujuan pembelajaran yang telah mereka pelajari untuk memahami apa yang telah mereka capai. Kemudian, yang kedua yaitu meninjau kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi di sini peserta didik dapat meninjau pekerjaan mereka sendiri untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan mereka. Dan yang ketiga yaitu memikirkan tentang minat dan juga tujuan mereka. Jadi di sini peserta didik dapat memikirkan tentang apa yang mereka minati dan apa yang ingin mereka capai di masa depan. Cara peserta didik dapat dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Yang pertama caranya yaitu berikan peserta didik umpan balik yang konstruktif. Umpan balik itu harus fokus pada kekuatan dan kelemahan pekerjaan peserta didik, serta memberikan saran tentang cara untuk meningkatkannya. Kemudian yang kedua, dorong peserta didik untuk membandingkan pekerjaan mereka dengan pekerjaan orang lain. Nah, hal ini untuk membantu peserta didik untuk melihat kekuatan dan juga kelemahan mereka secara lebih objektif. Kemudian, yang ketiga yaitu berikan peserta didik kesempatan untuk merefleksikan pekerjaan mereka sendiri.
Peserta didik itu dapat melakukan ini dengan mengajukan pertanyaan kepada diri mereka sendiri. Seperti contohnya, apa yang saya lakukan dengan baik? Apa yang saya bisa lakukan lebih baik? Bagaimana saya dapat meningkatkan pekerjaan saya? Prinsip yang selanjutnya yaitu tailor and personalize the work. Prinsip Tyler ini menekankan pada pentingnya menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan dan minat individu peserta didik. Prinsip ini didasarkan pada premis bahwa setiap peserta didik adalah unik dan memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan peserta didik berbagai pilihan dan juga kesempatan untuk belajar sehingga mereka dapat menemukan cara yang paling efektif untuk belajar. Cara mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Yang pertama, mulailah dengan memahami peserta didik. Pelajari tentang tingkat perkembangan mereka, gaya belajar mereka, pengetahuan sebelumnya, dan juga minat mereka. Sehingga kita dapat melakukan ini dengan misalnya melalui survei, wawancara, atau observasi. Kemudian yang kedua, buatlah rencana pembelajaran yang fleksibel. Rencana pembelajaran ini harus memungkinkan untuk menyesuaikan pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian, berikan peserta didik pilihan. Jadi di sini berikan peserta didik pilihan tentang bagaimana mereka ingin belajar, seperti apa metode, media, atau kecepatan belajar. Kemudian selanjutnya yaitu fasilitasi pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini membantu peserta didik untuk belajar dari satu sama lain dan untuk mengembangkan keterampilan kerjasama. Dan yang terakhir, dukung peserta didik dengan teknologi, karena teknologi dapat digunakan untuk menyediakan peserta didik dengan berbagai sumber daya dan alat pembelajaran yang disesuaikan. Cara menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu bersikaplah fleksibel dan responsif. Karena perubahan kondisi ini dapat terjadi kapan saja, maka sangat penting untuk bersikap fleksibel dan juga responsif. Kemudian yang kedua, komunikasikan dengan peserta didik. Jadi penting untuk berkomunikasi dengan peserta didik ini karena dapat mempengaruhi pembelajaran mereka. Komunikasi ini penting untuk membantu peserta didik memahami perubahan sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu dapatkan umpan balik dari peserta didik. Mintalah umpan balik dari peserta didik tentang perubahan yang kita buat. Hal itu membantu untuk memastikan bahwa perubahan tersebut efektif dan untuk membuat perubahan lebih lanjut jika diperlukan. Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan mengenai tahap rencana pembelajaran UBD, yaitu tahap evaluate dan juga Tyler. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.